Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat yang mulia, di tempat yang suci ini, mari kita kosongkan hati kita sejenak dari hiruk pikuk dunia dan menghiasinya dengan iman, takwa dan ilmu syar'i. Karena dengan ketakwaan dan keimanan itulah kita akan selamat dari hari akhirat kelak. Dalam kalender Hijriah, bulan Ramadan bukanlah satu-satunya bulan yang diistimewakan dan diutamakan. Namun sejatinya masih ada bulan-bulan yang lain yang memiliki keutamaan dan keagungan yang hampir mirip dengan bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Muharram. Eksistensinya bulan-bulan ini dan keutamaannya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Inna iddata syuhurin indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'ata hurum dzalika dinul qayyimah fala tadlimu fihinna anfusakum. Terjemahannya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam 4 bulan tersebut. Ibnu Jarir rahimahullah dalam kitabnya, dalam tafsirnya, memaparkan bahwa 4 bulan haram ini merupakan bulan-bulan yang dihormati dan diagungkan bahkan sejak zaman jahiliyah, yaitu zaman mengagungkannya zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat jahiliyah mengagungkannya dengan berhenti merampok dan membegal, bahkan menghentikan peperangan antar kelompok dan suku sebesar apapun peperangan tersebut. Bulan tersebut diselimuti kedamaian dan ketenangan. Bahkan seandainya ada seseorang yang telah membunuh orang tua mereka, kemudian orang itu lewat di hadapan mereka, maka niscaya mereka tidak akan berani menggerakkan tangannya sedikit pun untuk membalas dendam. Sebagai bentuk pengagungan mereka kepada bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram,
3 bulan haram dengan secara berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab, Mudhar, yang terletak di antara bulan Jumadats Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia, di atas mimbar Jumat yang mulia ini kita akan membahas tentang salah satu bulan haram, yaitu Zulqa'dah, dan amalan-amalan yang hendak dilakukan pada bulan tersebut agar mendapatkan keberkahannya saat ini. Kaum muslimin berada di bulan Zulqa'dah yang merupakan gerbang menuju Zulhijjah, sang bulan haji. Di antara keunikan kalender Hijriah tahun tersebut dibuka dengan bulan Muharram, yaitu bulan haram, dan ditutup dengan bulan haram pula, yaitu Zulhijjah. Dan di antara keunikannya pula bahwa bulan haji, yaitu Zulhijjah, diapit dengan 2 bulan haram, bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. Di antara hikmahnya adalah agar orang-orang pada zaman jahiliyah dapat melakukan perjalanan haji dengan aman, tanpa khawatir gangguan sedikit pun dari para gerombolan perampok dan penjahat. Sebab pada bulan-bulan tersebut mereka pensiun sementara dari pekerjaannya. Semua jenis permusuhan dan peperangan dihentikan, sehingga para jamaah haji di zaman jahiliyah dapat menunaikan ibadahnya di Masjidil Haram dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, pengagungan dan penghormatan kepada bulan-bulan haram tersebut berlanjut, kendati dengan cara yang berbeda. Di bulan-bulan haram sangat dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala amalan ibadah di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, yang artinya Allah memberi kekhususan kepada 4 bulan, menjadikannya sebagai bulan-bulan haram, meninggikan kehormatannya, menjadikan dosa maksiat lebih besar, dan juga menjadikan pahala kebaikan dilipat gandakan. Keutamaan suatu waktu dan bulan tertentu merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk mendulang kebaikan dan manfaat yang menaungi waktu tersebut. Oleh karena itu, para ulama salaf terdahulu memanfaatkan bulan-bulan yang mulia dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in yang mulia, menceritakan keadaan ulama salaf dari kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in dengan mengatakan, mereka para ulama salaf memuliakan 3/10, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal Zulhijjah, dan 10 pertama di bulan Muharram. Pelajaran yang dapat dipetik dari riwayat ini bahwa 3 bulan yang disebutkan dalam riwayat di atas merupakan bulan-bulan yang mulia. Bahkan 2 bulan diantaranya merupakan bagian dari bulan haram, dan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in mengagungkan bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab harapan untuk dilipat gandakannya pahala kebaikan terbuka lebar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama berpendapat bahwa melaksanakan ibadah umrah di bulan Zulqa'dah merupakan sunnah. Pasalnya hampir semua umrah Rasulullah SAW dilaksanakan di bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Beliau melaksanakan ibadah umrah 4 kali, 3 kali diantaranya dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah 4 kali dalam hidupnya, 3 kali diantaranya di bulan Zulqa'dah, dan 1 kali umrah dilakukan bersama dengan ibadah hajinya. Muttafaqun alaih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidak diragukan lagi melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan haji
di antaranya di bulan Zulqa'dah lebih mulia daripada melaksanakannya di bulan Rajab. Jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya bulan Zulqa'dah merupakan gerbang menuju bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah merupakan bulan yang lebih mulia lagi, bahkan boleh dikatakan menyamai kemuliaan bulan Ramadan, khususnya 10 awal pertama dari bulan tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, tiada hari yang mana amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan kebaikan yang dilakukan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah pahala amalan jihad fisabilillah juga tidak lebih dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Bahkan pahala jihad fisabilillah juga tidak lebih dicintai juga, kecuali orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali dari keduanya, yaitu mati syahid di medan perang. Hadis riwayat Ahmad. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hibban membuat sebuah bab dalam kitabnya menyebutkan riwayat bahwa 10 awal bulan Zulhijjah dan 10 akhir bulan Ramadan sama keutamaannya. Oleh karena itu, mengisi bulan Zulqa'dah dengan meningkatkan intensitas ibadah kepada Allah dengan banyak berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, solat sunnah dan sebagainya merupakan pemanasan dan latihan agar dapat maksimal dalam beribadah kepada Allah ketika bulan Zulhijjah datang menjelang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfiru li wa lakum wa lidha'iril mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukuruhu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat yang berbahagia, hal yang perlu diwaspadai di bulan Zulqa'dah ini adalah maksiat. Bermaksiat kepada Allah terlarang di sepanjang waktu, namun di bulan-bulan haram lebih besar larangannya, sebab dosa yang ditanggung oleh pelakunya lebih besar. Hal ini dijelaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian mensolimi diri kalian dalam 4 bulan tersebut. Yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah terjerembabnya seseorang ke dalam maksiat. Qatada berkata, sesungguhnya perbuatan zalim yang dikerjakan di bulan-bulan haram lebih besar dosanya apabila dibandingkan dengan perbuatan zalim di selain bulan haram. Kendati perbuatan zalim dilarang di semua keadaan dan waktu. Tafsir Ibnu Katsir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر الأعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وأهلك الكفرة والمشركين وأعداءك يا عزيز يا قهار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة